channel YouTube Mas dan Ember. Sahabat Nabi yang paling mengerti tentang halal dan haram. Pemuda Ansyar yang menjadi senior dan tokoh bukan karena usia. Ia adalah pemimpinnya para ulama di akhirat kelak. Dialah yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Dialah Muadz bin Jabal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nama dan nasabnya adalah Muadz bin Jabal bin Amr bin Aus. Kabilah Aus merupakan salah satu kabilah besar yang terpandang di kota Madinah. Adapun kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ia memeluk Islam di usia masih sangat belia, yakni 18 tahun. Di antara peristiwa bersejarah yang melibatkan namanya adalah peristiwa Baiat Aqabah. Muadz bersama 70 orang Yatsrib lainnya berjanji akan menyediakan tempat baru di negeri mereka kalau Rasulullah dan para sahabat benar-benar akan berhijrah. Ia turut serta pula dalam perang Badar dan seluruh perang yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengetahui usia muda bukanlah penghalang untuk taat kepada Allah, bukan penghalang melakukan amalan besar di dunia dan akhirat. Muadz bin Jabal merupakan pemuda yang memiliki kedudukan besar di hati. Nabi, di antara hal yang menunjukkan hal itu adalah Nabi pernah memboncengnya, pernah memegang tangannya sambil berkata, "Wahai Muadz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1522 dan An-Nasai nomor ke-1304. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini syahid. Walaupun usia Muadz masih sangat muda, ia memiliki wawasan keislaman yang luas. Buktinya Nabi mengutusnya berdakwah ke Yaman. Setelah perang Tabuk, beliau mengantar Muadz ke ujung jalan sambil berjalan kaki. Sementara Muadz berada di tunggangan. Dari Abu Bahriyah, Yazid bin Qutaib As-Sakune, ia berkata, "Aku memasuki Masjid Homs, salah satu kota di Suriah sekarang. Kulihat seorang pemuda keriting dikelilingi orang-orang. Kalau ia berbicara, seakan cahaya dan mutiara keluar dari lisannya. Aku bertanya, siapa orang itu?" Orang-orang menjawab, "Muadz bin Jabal, Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim 815. Dari Abu Muslim Al-Qaulani, ia berkata, "Aku memasuki Masjid Damaskus. Ternyata kulihat ada sebuah halakoh besar diampu oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Ternyata ia seorang pemuda. Ia bercelak mata. Gigi serinya putih bersih. Jika orang-orang berbeda pendapat tentang satu hal, mereka tanyakan pada pemuda tersebut. Aku bertanya pada orang di sebelahku, 'Siapa dia?' Mereka menjawab, 'Itu adalah Muadz bin Jabal, Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim.'" Dari Al-Waqidi, guru Gerunia menyampaikan, Muadz adalah seorang yang tinggi, putih, rambutnya indah, matanya besar, alisnya bersambung, dan berisi badannya. Sifatu Esyafwah 1/186. Sejak Nabi hijrah ke Madinah, Muadz intens berguru pada Nabi. Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat langsung dari sumbernya, hingga ia menjadi seorang yang paling fasih. Bacaan Al-Qurannya di antara para sahabat, dan termasuk yang paling berilmu tentang hukum-hukum agama. Muadz merupakan salah satu dari 6 penghafal Al-Quran terbaik di zaman Nabi. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari, Rasulullah menggamit tanganku. Beliau bersabda, 'Hai Muadz, aku ingin memberi wasiat padamu. Jangan sampai kau lewatkan untuk membaca di setiap usai sholat. Allahumma aini ala jikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu.'" Hadis syahih, riwayat Abu Dawud. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata bahwa Muadz bin Jabal hendak bersafar. Muadz berkata, "Wahai Nabi Allah, beri aku wasiat." Nabi bersabda, "Sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan
dengan sesuatu apapun. Muadz kembali berkata, "Wahai Nabi Allah, tambahkan lagi." Beliau bersabda, "Jika kau meminta bertanya, lakukanlah dengan baik. Tambahkan lagi." Pinta Muadz, "Istiqomahlah dan perbaguslah akhlakmu." Sabda Nabi Sahih Ibnu Hibban, Kitab Al-Bar wa Al-Lisan, No. 529. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selektif dalam memuji. Beliau memberi pujian bukan sekadar basa-basi, karena pujian beliau adalah sebuah rekomendasi. Pujian menunjukkan bahwa orang yang dipuji bisa dijadikan rujukan bagi umatnya. Di antara sahabat yang banyak dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Muadz bin Jabal." Hadis riwayat Tirmidzi 4159, Ibnu Hibban 7137, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Usaid bin Hudair, Sabit bin Qais bin Syamas, Muadz bin Amru, Ibnul Jamuh, dan Muadz bin Jabal." As-Syahihah 875. Dalam sabdanya yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Muadz. "Belajarlah Al-Quran dari 4 orang, Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Kaibi, dan Muadz bin Jabal." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa di hari kiamat, Muadz berada jauh di depannya para ulama. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia datang pada hari kiamat nanti sebagai pimpinan para ulama, di depan mereka sejauh lemparan yang jauh." Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Asim bin Humaid, bahwa Muadz bin Jabal mengisahkan, tatkala Rasulullah mengutusku ke Yaman, Rasulullah keluar mengantar dan memberi wasiat. Muadz berada di atas tunggangannya, sementara Rasulullah berjalan mengiringinya. Saat hendak berpisah, beliau bersabda, "Hai Muadz, bisa jadi kau tak akan berjumpa lagi denganku. Selepas tahun ini, engkau lewat di masjidku, dan di sini kuburku." Muadz pun menangis. Ia takut berpisah dengan Nabi. Kemudian Nabi berbalik ke arah Madinah. Rasul bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang bertakwa, siapapun dan dimanapun mereka." Hadis riwayat Ahmad. Asy-Syabi Tabi'in berkata, Fora bin Nawfal Al-Zaija ke-1 menyampaikan kepadaku bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Muadz bin Jabal adalah seorang yang patuh kepada Allah, qanit dan hanif." Ada yang berkata, "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif." Quran Enel 120. Aku tidak lupa. Apakah kau tahu apa yang dimaksud dengan umat dan apa juga makna qanit? Faura berkata, Ibnu Mas'ud berkata, umat adalah yang mengetahui kebaikan, sedangkan qanit adalah yang tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dan Muadz bin Jabal adalah orang yang paling mengetahui kebaikan, dan dia juga seorang yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Tafsir As-Tabari. Syar bin Hausyab berkata, apabila para sahabat Nabi berbicara, menyampaikan hadis, mereka melihat ke arah Muadz sebagai penghormatan padanya. Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim. Malik Edari mengisahkan bahwa Umar bin Al-Khattab mengambil uang sebanyak 400 dinar. Lalu ia masukkan dalam satu bungkusan. Umar berkata pada budak laki-lakinya, "Pergilah, bawa ini untuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Singgahlah sebentar, lihat apa yang akan ia dilakukan." Budak itu berangkat. Sesampainya di sana, ia berkata, "Amirul Mukminin berpesan padamu agar sebagian uang ini dimanfaatkan untuk kebutuhanmu." Abu Ubaidah berkata, "Semoga Allah menyambung dan merahmatinya." Kemudian ia memanggil budak perempuannya.
Kemarilah hai Jariyah budak perempuan, bawa 7 dari uang ini menuju si Fulan, 5 untuk si Fulan, 5 lagi untuk si Fulan, sampai uang tersebut habis. Budak laki-laki Umar pun kembali menuju tuannya. Ia mengabarkan apa yang ia lihat. Kemudian Umar juga menyiapkan sejumlah uang yang sama untuk Muadz bin Jabal. Ia berkata, "Bawa ini menuju Muadz bin Jabal. Singgahlah sebentar. Perhatikan apa yang ia lakukan." Budak itu berangkat membawa uang tersebut. Sesampainya di tempat Muadz, ia berkata, "Amirul Mukminin berpesan padamu agar sebagian dari uang ini dipakai untuk memenuhi kebutuhanmu. Kemarilah Jariyah budak perempuan, bawa sejumlah uang ini menuju rumah Fulan. Pergilah ke rumah Fulan dengan uang sekadar ini." Kemudian istrinya datang. Ia berkata, "Demi Allah, aku juga adalah orang yang membutuhkan. Berilah juga untukku." Saat itu tidak tersisa di kantong kecuali 2 dinar saja. Muadz menyerahkan 2 dinar itu untuk istrinya. Kemudian budak itu kembali menuju Umar. Ia kabarkan apa yang ia lihat. Umar berkomentar, "Mereka itu adalah saudara. Sebagian mereka bagian dari yang lain. Syiar alam. Enuwala. Una 456 parte." Demikianlah zuhudnya Muadz terhadap dunia. Yahya bin Sa'id mengatakan, Muadz memiliki 2 orang istri. Apabila ia berada di salah satu rumah istrinya, ia tidak akan minum air dari rumah yang lain. Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim, nomor 823. Inilah bentuk kehati-hatian wara Muadz. Ia tidak ingin zalim kepada salah seorang istrinya, walaupun hanya mengecap air dari rumah yang bukan menjadi gilirannya. Yahya bin Sa'id juga menuturkan bahwa Mu'ad bin Jabal memiliki 2 orang istri. Pada saat hari giliran salah seorang istrinya, ia tidak berwudu di rumah yang lain. Kemudian kedua istrinya wafat karena wabah di Syam. Orang-orang pun dalam keadaan sibuk. Ia makamkan keduanya di satu liang. Lalu ia undi siapa yang dikedepankan, diletakkan dalam kubur. Hilyat Saur bin Yazid mengatakan, apabila Muadz mengerjakan tahajud di malam hari, ia berkata, "Ya Allah, mata-mata telah terlelap, bintang-bintang telah terbenam, dan Engkaulah yang maha hidup dan senantiasa mengurusi hamba-hambamu. Ya Allah, usahaku untuk mengejar surga begitu lambat, dan lariku dari neraka begitu lemah. Ya Allah, berilah petunjuk untukku yang ada di sisimu hingga hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyelisihi janji." Hilyato, Aulia number 823. Ibnu Kaibi bin Malik berkata, Muadz bin Jabal adalah seorang pemuda yang tampan dan santun. Ia adalah salah satu pemuda terbaik di kaumnya. Tidaklah ia dipinta sesuatu, pasti ia berikan. Hilyato, Aliyah number 8. Dari Muawiyah bin Qurrah, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata pada anaknya, "Anakku, apabila engkau salat, salatlah seakan itu salat terakhirmu. Jangan berpikir kalau kau nanti akan berkesempatan mengerjakannya kembali. Ketahuilah anakku, seorang mukmin itu mati di antara 2 kebaikan. Kebaikan yang telah ia kerjakan dan kebaikan yang akan ia kerjakan." Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim, no. Dari Abu Idris Al-Kaulani, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Setiap engkau bersama orang-orang, pastilah mereka membicarakan suatu hal. Apabila kau lihat mereka lalai, bersemangatlah engkau menuju Rabbmu." Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim, nom 834. Maksudnya saat orang-orang lalai, engkau tetap mengingat Rabbmu, karena terdapat keutamaan mengingat Allah di saat kebanyakan orang melalaikannya. Dari Asyad bin Sulaim, dari Raja bin Haywah, Muadz bin Jabal berkata, "Kalian telah diuji dengan kesulitan. Kalian mampu bersabar. Nanti kalian akan diuji dengan kesenangan. Dan yang paling aku takutkan atas kalian adalah ujian wanita. Kalian diliputi emas dan kaum wanita Memokai Riyadh, jenis pakaian Siam dan Ken, Yaman. Mereka membuat lelah
orang-orang kaya dan membuat yang miskin terbebani. Hilyatul Aulia oleh Abu Nuam. Nah, tibalah waktunya Allah memanggil Mu'adz. Tharik bin Abdurrahman mengisahkan bahwa tersebar wabah kolera di Syam. Saking rata penyebarannya, sampai orang-orang berkomentar, "Ini adalah banjir, hanya saja tak berair." Komentar ini sampai ke telinga Mu'adz. Ia pun berkhotbah, "Telah sampai padaku apa yang kalian ucapkan. Tapi, ini adalah rahmat dari Rob kalian dan doa Nabi kalian. Seperti kematian orang soleh sebelum kalian. Mereka takut dengan sesuatu yang lebih buruk dari ini. Yaitu seseorang keluar dari rumahnya di pagi hari dalam keadaan tidak tahu apakah ia beriman atau munafik. Dan mereka takut kepemimpinan anak-anak kecil yang tidak kompeten." Syifatu Asy-Syafwah 1/189. Abdullah bin Rafi berkata, saat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat karena wabah kolera, orang-orang mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai pemimpin. Sakitnya bertambah parah. Orang-orang berkata pada Mu'adz, "Berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan kotoran wabah ini." Mu'adz menjawab, "Ini bukanlah kotoran, tapi ini adalah doa Nabi kalian dan keadaan wafatnya orang-orang saleh dan syuhada sebelum kalian. Allah mengistimewakan siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya di antara kalian. Masyarakat sekalian, ada 4 hal yang kalau kalian mampu untuk tidak bertemu sedikit pun dari 4 hal ini." Mereka bertanya, "Apa itu?" Mu'adz menjawab, "Akan datang suatu masa di mana kebatilan begitu dominan sehingga seseorang di atas agamanya bertemu dengan yang lain." Orang itu berkata, "Demi Allah, aku tak tahu sedang sakit apa aku ini. Aku tidak merasakan hidup di atas petunjuk, tidak pula mati di atasnya." Seseorang memberi orang lain harta dari harta-harta Allah dengan syarat mereka mengucapkan kedustaan yang membuat Allah murka. "Ya Allah, datangkanlah untuk keluarga Mu'adz ketentuan untuk mereka dan sempurnakanlah rahmat ini." Anak Mu'adz berseloroh, "Bagaimana kau anggap wabah ini sesuatu yang ingin segera didatangkan dan rahmat?" Mu'adz berkata, "Wahai anakku," lalu beliau nukilkan firman Allah, "Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu." Quran Al-Baqarah 147. Anaknya menjawab, "Aku yang menukil firman Allah. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Es-Saffat 102. Kemudian kedua istrinya terkena wabah ini. Keduanya wafat. Sementara Mu'adz terjangkiti wabah ini di jempolnya. Ia usap dengan mulutnya sambil berkata, "Ya Allah, sesungguhnya ini kecil." Berkahil, sesungguhnya Engkau maha memberi keberkahan pada yang kecil. Mu'adz pun wafat karena wabah ini. Sejarawan sepakat bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wafat karena penyakit saun kolera. Ia wafat di sebuah wilayah di Yordania, Syam pada tahun 28 Hijriah. Adapun usianya saat wafat, sejarawan berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan ia wafat saat berusia 38 tahun. Dan pendapat lainnya menyatakan 33 tahun. Semoga Allah meridai dan merahmati Mu'adz bin Jabal, pemimpin para ulama di akhirat kelak. Itulah kisah sahabat Rasulullah SAW yang mengerti tentang yang halal dan haram. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, comment, dan share.